Setelah absen tahun lalu, tahun ini gue kembali membagikan 5 judul novel adiktif yang bisa nyembuhin reading slump kamu. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Terakhir gue bikin video rekomendasi novel-novel adiktif itu di tahun 2022 ya, yang ini videonya. Nah kali ini gue udah nyiapin 5 judul novel adiktif lainnya yang meskipun semuanya ini genrenya nggak murni misteri thriller, tapi yakin bakal bisa bikin kamu sembuh reading slump. Yang pertama, ini mungkin udah sering dilihat ya di channel ini, tapi emang ceritanya tuh seru dan alurnya satset alias cepet. Yaitu ini dia, Teka-teki Rumah Aneh ditulis oleh Uketsu. Cerita yang awalnya tentang sebuah denah rumah yang ganjil, kemudian bergulir jadi dugaan-dugaan liar yang dicetuskan oleh kedua tokoh utama di sini yang memang notabene adalah penyuka cerita-cerita misteri. Dan rahasia di balik denah rumah itu sendiri pun gak kalah mencengangkan. Isinya di sini mayoritas lebih ke dialog-dialog percakapan, salah satu faktor yang bikin baca buku ini juga cukup cepet ya, di samping ceritanya sendiri yang emang adiktif. Kalau kamu suka cerita-cerita yang berhubungan dengan urban legend atau mitos, ini akan cocok buat kamu. Berikutnya ada ini dia, Yellow Face ditulis oleh R.F. Kuang. Ini tuh genrenya sebenarnya lebih ke kontemporer ya, cerita fiksi biasa, tapi ada bumbu thrillernya. Yang bikin cerita ini adiktif tuh menurut gue adalah karena ada narasi-narasi julid dan iri dengki si tokoh utamanya terhadap kesuksesan sahabatnya. Sesuatu yang rasanya relatable dengan sifat manusia pada umumnya. Belum lagi ada dimasukin tentang drama media sosial, hujatan netizen, rahasia dapur penerbit di luar negeri. Hal-hal itu semua bikin ceritanya jadi bergulir dan tanpa terasa tahu-tahu udah tamat. Yellow Face juga menghadirkan tokoh utama yang karakternya tuh abu-abu, nggak putih, nggak hitam, abu-abu. Sesuatu yang relatable dengan karakter manusia pada umumnya. Kalau kamu suka cerita-cerita tentang kepenulisan dan juga cancel culture di internet, Yellow Face bakal cocok buat kamu. Lanjut, berikutnya ada ini dia, Perkumpulan Anak Luar Nikah ditulis oleh Grace Tioso. Agak susah ya mengkategorikan judul ini ke sebuah genre tertentu karena sebenarnya ada banyak unsur di dalamnya. Mulai dari fiksi sejarah, thrillernya juga ada, sisi kontemporernya juga ada, misterinya juga ada, pokoknya macem-macem. Dan seiring kamu membaca ceritanya di sini juga bakal muncul macem-macem emosi ya, mulai dari kaget, marah, terharu, bahkan sampai sedih pun bakal dirasakan. Ada banyak hal yang diangkat penulis di dalam ceritanya, tapi yang utamanya itu adalah tentang kisah keturunan Tionghoa Indonesia yang pada masanya tuh ada sempet mereka susah gitu buat ngurus surat nikah sehingga anak-anak mereka yang lahir terpaksa harus dikasih label anak luar nikah. Menarik kan? Narasi penulis di sini enak banget. Setiap babnya juga diakhiri dengan sesuatu yang menggantung. Tiap bab tuh ada aja gitu masalah yang menimpa para tokoh utamanya. Belum lagi rasa penasaran gue terhadap nasibnya Martha, salah satu tokoh utama di sini, bikin gue tuh pengen terus membalik halamannya sampai ke akhir cerita. Kalau kamu suka cerita-cerita yang memasukkan sejarah Indonesia ke dalamnya, buku ini akan cocok buat kamu. Berikutnya ada ini dia, Pasien ditulis oleh Naomi Midori. Buku ini tuh kan tipis ya, dan ditambah faktor ceritanya sendiri tuh emang adiktif gitu, jadi bikin cepet baca buku ini. Sekali duduk juga langsung tamat. Dibuka dengan sebuah potongan berita kriminal tentang pembantaian satu keluarga. Di bab berikutnya kita akan diperkenalkan sama dua tokoh utama yang salah satunya sedang menyampaikan atau menceritakan tentang masa lalunya. Pembaca akan dibikin tertegun mengikuti penuturan kisah masa lalu tokoh ini sambil otak kita tuh sibuk mencocokkan dengan timeline berita yang ada di bagian depan sampai akhirnya membentuk satu gambaran utuh yang mengerikan. Belum selesai di situ, di bagian ending kita disodorkan oleh sebuah plot twist yang bikin kok gitu tadi ya? Kalau kamu suka cerita-cerita misteri dengan bumbu adegan sadis berdarah-darah dan juga plot twist yang mencengangkan, coba baca Pasien. Lanjut ada ini dia, Tinka ditulis oleh Nico Machi. Kalau cerita-cerita misteri biasanya dibuka dengan adegan pembunuhan atau ditemukannya korban mayat, nah di sini dibuka dengan misteri sebuah mercusuar di sebuah pulau bernama Tinka. Tokoh utamanya tuh ke Pulau Tinka untuk meneliti kepercayaan masyarakat setempat. Yang bikin ceritanya adiktif tuh menurut gue karena si tokoh utama ini punya agenda lain yang mana pembaca belum dikasih tahu tapi udah dikasih hint gitu dari awal. Belum lagi kepercayaan masyarakat setempat di sini tuh bikin gue ngerasa kayak membaca cerita fantasi dengan dunianya sendiri, dengan aturannya sendiri. Didukung dengan narasi penulis yang emang enak dibaca dan mengalir, bikin gue terpukau mengikuti kehidupan masyarakat di Pulau Tinka ini sambil terus mencari tahu, memuaskan rasa penasaran gue mengenai rahasia apa sih yang disimpan sama tokoh utamanya. Dan
Di bagian ending, rahasia yang terungkap itu cukup kelam, berbanding terbalik dengan cover bukunya yang terlihat cerah. Kalau kamu pengen nyari cerita misteri yang beda dari biasanya, bisa baca Tingka. Di antara kelima judul tadi, ada yang udah pernah kamu baca? Gimana? Setuju nggak kalau ceritanya tuh adiktif? Atau kalau belum ada yang dibaca, buku mana yang paling menarik perhatian kamu? Bisa tulis jawabannya di kolom komen ya. Untuk video rekomendasi novel-novel adiktif lainnya ada di sini dan di sini. Kita ketemu di videonya ya.